Ketemu lagi di kuliah pengolahan citra digital. Topik kali ini adalah tentang operasi aritmetik dan logik pada citra digital. Apa yang akan kita pelajari pada topik ini? Yaitu operasi aritmetik dan logik apa saja yang dapat diterapkan pada citra digital. Kemudian bagaimana operasi ini dilakukan pada MATLAB dan apa kegunaan operasi aritmetik dan logika ini. Operasi aritmetik itu biasanya melibatkan pixel ya, atau kita sebut sebagai dia berbasis pixel demi pixel. Jadi misalkan di sini ada dua gambar X dan Y, di mana X dan Y ini terdiri dari beberapa pixel. Jadi apabila image X dan Y dilakukan sebuah operasi baik aritmetik atau logik, maka operasi yang dilakukan adalah melakukan operasi pixel by pixel. Misalnya di sini ada pixel di sini di X dan pixel di Y, maka dilakukan operasi aritmetik dan logik di sini akan menghasilkan pixel di Z ya. Dimana di sini kita lihat bahwa koordinat pixel X dan Y itu akan menempati koordinat yang sama di image Z. Pada contoh ini kita lihat bahwa ada image ya, image di gambar A dan image di gambar B, dilakukan operasi ya, di sini operasi penjumlahan ya, di mana gambar itu adalah gambar seorang anak kecil, kemudian ini seperti gambar sebuah frame di mana di bagian pinggirnya itu diberi blur ya, warna putih. Nah, kita lihat bahwa di sini dengan melakukan operasi penjumlahan X tambah Y akan menghasilkan image Z, di mana di sini kita lihat bahwa gambar anak kecil itu akan berada di daerah tengah. Operasi aritmetika yang pertama yang akan kita bahas itu adalah addition ya, atau penambahan atau penjumlahan ya. Jadi di sini operasi penambahan ini digunakan biasanya untuk memadukan konten pixel dari dua gambar ya, atau menambahkan nilai konstan ke nilai pixel suatu gambar. Jadi kalau kita misalnya kita ingin membuat sebuah gambar lebih cerah, kita bisa menambahkan sebuah nilai konstanta di sini ya. Ini contoh yang gambar 62 ini memperlihatkan bagaimana sebuah gambar ditambahkan dengan sebuah konstanta ya, sehingga membuat gambar tersebut lebih cerah. Jadi kita lihat di sini bahwa gambar original itu ada, atau kita sebut sebagai gambar X, itu ditambahkan dengan sebuah nilai konstanta 75, maka dia akan menghasilkan warna yang lebih terang ya. Nah, kemudian di contoh yang 63 kita lihat di sini bahwa sebuah image itu dijumlahkan dengan sebuah noise ya. Di sini menggunakan noise Gaussian ya, Gaussian noise dengan variasi itu 0,01 ya. Ini yang gambar B-nya. Nah, di sini gambar A original itu ditambahkan dengan sebuah noise ya, di sini menghasilkan sebuah gambar ya dengan operasi aritmetika penjumlahan, di mana Z sama dengan X ditambah N seperti ini, itu akan menghasilkan sebuah gambar yang mengandung sebuah noise ya. Di sini noise-nya terlihat titik-titik ya, titik-titik. Selanjutnya, bagaimana kita mengimplementasikan penjumlahan dua image tadi di MATLAB. Jadi di MATLAB kita mengenal namanya fungsi image add ya, di mana di sini fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan dua buah image ya, atau menjumlahkan image dengan sebuah konstanta ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi di sini perlu diperhatikan ya bahwa nilai
ketika kita melakukan penjumlahan sebuah image, ada kemungkinan di sini bahwa nilai hasil penjumlahan ini, pixel tersebut itu melebihi maksimum tipe data yang digunakan. Misalnya ketika kita menggunakan tipe data unsigned integer ya, unsigned integer 8 bit. Di sini kita melihat bahwa untuk tipe data unsigned 8 bit ini, nilai intensitas yang bisa disimpan di tipe data ini artinya nilainya itu dari 0 sampai 255. Jadi katakan sebuah image X ya ditambah dengan nilai sebuah konstanta, katakan 75. Berarti untuk sebuah pixel ada kemungkinan ini nilainya melebihi dari 255. Jadi di sini nanti kita lihat tentu bisa dilakukan normalisasi ya, normalisasi atau juga bisa dilakukan pemotongan. Jadi katakanlah di sini kalau sebuah pixel, katakan intensitas X-nya itu, sebuah pixel itu adalah katakanlah nilainya 200, ketika dijumlahkan dengan sebuah konstanta 75, maka artinya nilainya sudah melebihi dari lebih dari 255. Nah, artinya bisa kita lakukan di sini, bisa kita lakukan pemotongan ya, pemotongan langsung bahwa nilai 275 itu ditetapkan menjadi 255 ya. Jadi langsung dipotong ketika nilainya melebihi dari 255. Tapi bisa juga kita lakukan normalisasi dengan rumus seperti ini. Jadi katakanlah image yang sudah dilakukan normalisasi itu adalah G, sementara image originalnya itu yang sebelum dilakukan normalisasi itu adalah F ya. Jadi di sini rumusnya adalah G sama dengan L max per F maksimum dikurang F minimum dikali F dikurang F minimum. Jadi di sini L maksimum itu artinya nilai intensitas maksimum untuk tipe data yang digunakan. Jadi katakan di sini intensitas maksimumnya itu adalah menggunakan tipe data unsigned integer 8 bit, maka nilai intensitas maksimum atau L max-nya itu sama dengan 255. Nah, sedangkan F maksimum itu adalah nilai intensitas maksimum yang ada di image atau gambar yang akan dilakukan normalisasi. Demikian juga F minimumnya. Nah, jadi dengan rumus ini nanti maka akan dihasilkan sebuah gambar yang sudah ternormalisasi terhadap intensitas, di mana maksimum intensitasnya itu adalah 255 sesuai dengan tipe data yang digunakan, yaitu unsigned integer 8 bit. Berikut ini adalah contoh di MATLAB ya yang digunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana sebuah gambar ya. Di sini walaupun direpresentasikan sebagai sebuah array 3 dimensi ya, 3x3 ya. Tapi kita asumsikan itu seperti sebuah array gambar ya, di mana array itu adalah array X dan Y ya. Jadi di sini kita lihat nilai-nilainya. X itu array-nya seperti ini, di mana nilai maksimum itu adalah 250 ya di sini. Kalau kita lihat nilai intensitasnya, kemudian Y juga seperti ini, di mana nilai intensitasnya adalah 230. Kemudian nanti kita melakukan di sini, kalau kita lihat di contoh ini, dia melakukan operasi penjumlahan ya terhadap gambar, di mana di sini tipe data untuk X itu unsigned integer 8 bit, sementara ketika dia melakukan penjumlahan, pertama-tama dia ditampung dulu dalam sebuah variabel ya, dengan tipe data unsigned integer 16 bit, karena ada kemungkinan di sini kita lihat tadi akan melebihi nilai maksimum yang bisa disimpan di tipe data tersebut ya. Nah, kemudian di sini kita lihat bagaimana sebuah operasi itu
dilakukan untuk normalisasi nanti di sini dan pemotongan atau truncate ya di sini. Nah, kita lihat di sini pertama di nilai itu di hasil penjumlahan itu ditampung dalam sebuah variabel sementara W ya. Jadi di sini kita lihat sesuai dengan rumus yang ada di sini tadi, kita butuh nilai F minimum dan F maksimum ya. Kemudian kita cari dari nilai array tadi menggunakan ini F maksimum dengan rumus ini, dan kemudian F minimum menggunakan min W di sini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau kita lihat dari penjumlahan dua array tadi X dan Y, ini kita lihat hasilnya W-nya tentu nanti untuk pixel ini hasilnya 200 ditambah 100 menghasilkan 300 ya. Dan seterusnya ya. Kita lihat di sini bahwa hasilnya itu melebihi, sebenarnya di sini sudah melebihi dari 255 ya. Kalau kita tampung nanti hasilnya dengan tipe data unsigned integer 8 bit ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya dengan operasi normalisasi ya. Ini operasi normalisasi yang dilakukan, bahwa kita lihat di sini operasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan rumus yang tadi ya, rumus yang di sini Q sama dengan L maksimum per F maksimum dikurang F minimum ya. Nah, jadi di sini kita lihat dengan persamaan ini kita lihat bahwa tipe data yang akan digunakan nanti di ZA hasilnya itu adalah unsigned integer 8 bit ya. Karena kita memang ingin melakukan normalisasi terhadap itu. Di mana L maksimumnya itu adalah 255. Jadi kita lihat di sini hasilnya dengan rumus ini tadi ZA dengan melakukan normalisasi, ini normalisasi ya. Kita lihat bahwa nilai di sini yang 300 tadi di sini di nilai awal itu dinormalisasi itu menjadi 213 ya, 213. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nilai maksimum di pixel ini adalah 350 ya. 350, maka nilai maksimum itu akan dinormalisasi menjadi nilai maksimum 255 di sini. Di mana di sini 255 itu adalah intensitas maksimum yang ada di tipe data unsigned integer 8. Sementara di sini yang nilai yang terkecil di sini, pixel terkecil itu kalau kita lihat di sini adalah nilai 45, maka 45 ini adalah menjadi nilai minimum ya. Nilai minimum. Jika dinormalisasi artinya dinormalisasi menjadi nilai minimum di tipe data unsigned integer 8 bit itu adalah nilainya 0. Nah, jadi kita lihat di sini rentangnya nilai ZA itu sudah ada di normalnya 0 sampai 255. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan fungsi image add yang ada di MATLAB? Ini kita lihat ZB ini dia menggunakan fungsi ini menggunakan image add X tambah Y. Apa yang terjadi kalau kita lihat penjumlahan seperti ini? Kalau kita lihat tadi hasilnya nilai pixel 1 dan yang pixel 1 ya di X dan pixel 1 di Y ini, yang ini 200 ditambah 300, kita lihat yang dia lakukan adalah pemotongan. Jadi kita lihat di sini bahwa semua nilai yang melebihi 300 ini, melebihi dari 255 itu akan dipotong ya, dipotong. Jadi kita lihat di sini nilai 350 ini ada berapa nih? Ada 2, 3 ini 1, 2, 3, 4 akan dipotong menjadi 255 ini. Nah, sementara yang kita lihat yang nilai pixel semua nilai pixel yang lain yang di bawah atau lebih kecil dari 255 itu akan tetap nilainya seperti ini. Jadi ini perbedaan antara normalisasi dan pemotongan. Operasi aritmetik selanjutnya akan kita bahas itu adalah pengurangan ya. Di sini pengurangan ini sering digunakan atau subtraction ya. Pengurangan ini sering digunakan untuk mendeteksi perbedaan antara dua gambar. Nah, perbedaan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor ya, seperti penambahan
atau penghapusan konten yang relevan dari gambar ya. Jadi pengurangan gambar ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan negatif dari suatu gambar. Jadi kalau untuk mendapatkan negatifnya kita bisa menggunakan rumus G sama dengan min F ditambah L maksimum. Jadi L maksimum ini adalah intensitas tertinggi dari tipe data yang digunakan. Katakanlah di sini tadi menggunakan unsigned integer 8 bit, maka nilai maksimumnya adalah 255 ya. 255. Jadi di sini nilai intensitas piksel ya G yang dihasilkan itu untuk mendapatkan negatifnya sama dengan nilai min F, di mana min F ini adalah nilai piksel current pixel ya yang akan dinegatifkan seperti itu. Nah, di sini ada dua contoh. Di sini pertama pengurangan dua gambar ya dengan sebuah nilai ya di sini 75 minus 75. Jadi gambar ini originalnya X ya. Gambar original X itu dikurangi dengan sebuah konstanta 75. Jadi kita lihat di sini bahwa hasilnya semakin gelap ya, sangat ini lebih gelap dibandingkan gambar originalnya. Jadi kalau yang tadi di penjumlahan ditambahkan dengan 75 menghasilkan gambar yang semakin cerah ya, bright ya. Nah, di sini semakin gelap. Nah, sementara gambar yang kedua ini, contoh yang kedua ini adalah mencari negatif ya dari sebuah gambar. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah gambar di sini, kita cari negatifnya seperti ini, menghasilkan gambar B dengan menggunakan rumus yang tadi nih, G sama dengan min F ditambah L maksimum, akan menghasilkan sebuah gambar negatif dari gambar original yang ada. Operasi selanjutnya adalah multiplikasi dan division ya, atau perkalian dan pembagian ya dengan skalar. Jadi ini sering kita digunakan nanti untuk melakukan penyesuaian kecerahan ya pada suatu gambar. Jadi katakan kita ingin mencerahkan sebuah gambar di sini, kita bisa kalikan dengan sebuah konstanta ya, dimana untuk lebih cerah tentunya dia harus lebih besar dari faktor pengalinya itu harus lebih besar dari 1 ya. Sementara kalau kita ingin lebih gelap di sini, maka perkalian itu kita kalikan dengan faktor pengali lebih kecil dari 1. Jadi kalau kita lihat di sini di contoh A, gambar 66 ini, di mana gambar A itu adalah gambar originalnya, dan gambar B itu kita lihat hasilnya lebih gelap. Jadi kalau lebih gelap di sini berarti dia dikalikan dengan faktor pengali lebih kecil dari 1 ya. Di sini kita lihat dikalikan dengan 0,7. Sementara gambar C kita lihat dia lebih cerah dibandingkan dengan gambar originalnya, artinya di sini dia dikalikan dengan mestinya dikalikan dengan pengali ya yang lebih besar dari 1. Jadi kalau kita lihat di sini dia dibagi dengan faktor 0,7 ya. Jadi hasilnya akan lebih cerah, itu sama dengan 0,7 ya. 10/7 ya. Jadi sebenarnya dia dikalikan dengan faktor pengali ya, lebih besar dari 1. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi logik ya. Tadi kita sudah membahas tentang operasi aritmetik terhadap image ya. Sekarang kita lakukan operasi logik ya. Jadi kita lihat di sini bahwa operasi logik itu dilakukan dengan cara ini ya, melakukan operasi logik pixel by pixel ya. Jadi dari setiap pixel. Jadi kalau kita lihat di sini contoh ya, di sini ya, operasi image di sini kita lihat tipe image-nya itu binary ya. Jadi nilainya 0 dan 1 ya. Kita lihat di sini gambar X dan Y ya. Ini X dan Y, di mana di sini kita lihat ada gambar kotak warna putih ya.
berarti nilainya adalah 1 ya, kemudian nilai di sekitarnya itu adalah nilai hitam. Jadi kalau kita lihat di sini dengan operasi logic not X ya, artinya di sini bahwa dilakukan import ya. Jika nilainya 0 maka not X-nya itu adalah 1. Kalau 1 maka not X menjadi 0. Jadi kita lihat di sini bahwa warna hitam, layar hitam berubah menjadi warna putih, sementara kotaknya itu berubah menjadi warna hitam ya. Nah, demikian juga untuk Y ya, di sini gambar pisau dan gunting ya, di mana gambarnya itu warnanya putih, sementara latarnya backgroundnya adalah hitam ya. Nah, jadi ketika dilakukan operasi not di sini, maka latarnya berubah menjadi warna putih, sementara gambarnya berubah, pisau dan guntingnya berubah menjadi warna hitam. Nah, apa yang terjadi kalau kita lakukan operasi X dan Y ya? Jadi operasi X dan Y, jadi ini sama aja sebenarnya dengan operasi binary ya. Jadi kalau kita lihat di sini, katakanlah titik-titik warna hitam ini bernilai 0, maka ketika di n-kan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Jadi kita lihat bahwa di sini area gambar yang berada di area hitam ya, seperti gambar pisau, dia kalau kita timpa di gambar X, maka area pisau ini berada di warna hitam ya. Jadi dikenain operasi N itu seperti 0 ya, N 1, maka dia hasilnya akan tetap 0 ya. Nah, jadi kita lihat yang muncul di sini hanya gambar gunting ya, gunting. Di sini yang muncul hanya gambar gunting, di mana memang gunting ini berada di area yang berwarna putih nih. Nah, jadi ketika 1N dilakukan operasi logika 1, maka hasilnya 1. Nah, sedangkan operasi OR kita lihat di sini, OR maka akan lihat di sini bahwa yang muncul itu adalah gambar pisau dan kotak ya, karena memang kotak ini tadi dilingkupi, gunting ini dilingkupi oleh gambar kotak ya. Jadi maka dia akan muncul, yang muncul adalah putih, dominan putih ya, karena di sini 0 dan 1, katakanlah gambar X-nya 1 ya, kemudian gambar di Y-nya itu adalah putih 0, gelap, maka dia akan tetap nilai 1 ya. Nah, sementara untuk X OR Y akan seperti ini ya. Seperti ini, di mana akan muncul gambar pisau juga, kemudian gambar guntingnya ditimpa ya, dengan gambar kontak seperti ini. Kemudian kita lihat operasi not X ya. Ini not X, ini not X dan Y ya. Not X dan Y, perhatikan ini NY ya, NY, maka di N kan kotak hitam, di N kan menjadi ini, maka hasilnya akan hilang ya, guntingnya akan hilang. Sementara Y-nya, pisaunya kita lihat di N kan dengan Y ya, not Y yang ini, gambar ini, maka hasilnya akan muncul gambar pisaunya. Jadi begini operasi logika yang bisa dilakukan pada gambar atau citra digital ya. Operasi logika ini, logic ini dapat juga kita gunakan untuk gambar monokrom ya. Jadi bukan hanya binary image saja, tapi juga kita bisa lakukan untuk gambar monokrom. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada gambar A dan B ya, di sini A dan B. Kita lakukan operasi logik ya, dengan operasi N, katakan di sini, di mana C ini dilakukan operasi N ya.
Sementara kalau kita lihat di sini gambar C ini adalah operasi OR ya, OR yang dilakukan. Dan kalau kita lihat di sini operasi XOR ya, XOR. Nah, kalau kita lihat di sini operasi XOR ini bisa kita gunakan untuk melihat perbedaan dari dua gambar ini ya. Jadi semua kita lihat di sini akan muncul gambar yang berbeda ya dari dua ini. Jadi kalau kita lihat di sini pohon, gambar daun yang ada di sini akan muncul di sini juga. Kemudian gambar ini apa ini, batu atau apa, dan kemudian gambar yang ini akan muncul juga di sini ya. Jadi semua yang berbeda itu akan muncul di gambar ini. Jadi fungsi XOR ini sering kita gunakan untuk melihat perbedaan dari dua gambar ya. Nah, kemudian juga di sini kita lihat operasi NOT yang dilakukan untuk gambar A. Jadi kalau kita lihat di MATLAB juga didukung ya fungsi untuk melakukan operasi logik ini dengan operasi ini ya. Di level array ya, itu dengan bit N ini, bit OR, bit XOR, dan bit CMP ya. Jadi demikian kuliah hari ini. Terima kasih.